Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis laporan keuangan ingin mempresentasikan terkait laporan keuangan itu sendiri. Saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan saya yang Jaya. Dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rahmawati Oktaviana SEMM. Dan pada pertemuan kali ini dan di video ini kami akan mempresentasikan terkait berbagai tema terkait laporan keuangan. Yang pertama yaitu elemen laporan keuangan sendiri, lalu persamaan dasar akuntansi, proses akuntansi, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri, siklus dan prinsip akuntansi, serta jurnal dan juga contohnya. Jadi yang pertama terkait elemen laporan keuangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Jaya. Oke, pada slide pertama akan membahas terkait dengan elemen laporan keuangan. Di sini ada 3 elemen laporan keuangan. Yang pertama itu ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang terakhir itu ada ekuitas. Nah, untuk aset sendiri itu didefinisikan sebagai manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dan yang kedua itu ada tadi disebutkan kewajiban. Di sini didefinisikan sebagai pengorbanan atau atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Dan yang ketiga itu ada ekuitas. Di sini didefinisikan sebagai kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi kewajiban. Next slide. Nah, bisa dilihat di sini merupakan persamaan dasar akuntansi. Yang seperti kita ketahui aja, kalau persamaan dasar akuntansi itu merupakan aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Next slide. Nah, di sini ada proses akuntansi. Ada 2 proses akuntansi. Yang pertama itu proses untuk mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi di dalam organisasi. Lalu yang kedua ini ada menggunakan metode double entry system. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari jurnal yang dimana bisa dilihat di sisi kanan itu merupakan debit dan di sisi kirinya itu merupakan kredit. Next slide. Nah, ini merupakan karakteristik kualifikasi laporan keuangan. Yang pertama itu ada dapat dipahami, lalu yang kedua itu relevansi, yang ketiga reliabilitas, yang keempat ada komparabilitas, yang terakhir itu ada konsistensi. Slide kali ini kita akan membahas terkait dengan siklus akuntansi. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kiri saya, ini merupakan siklus akuntansi di mana pada tahap pertama ini kita mengumpulkan data dulu. Nah, biasanya pengumpulan data ini berupa invoice, nota, atau faktur yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, berlanjut ke tahap kedua, untuk tahap kedua ini kita melakukan penjurnalan. Nah, inilah penjurnalan ini kita sesuaikan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kolom debit dan di kolom kredit itu kita sesuaikan sesuai dengan akun-akunnya. Nah, setelah tadi penjurnalan ini lanjut ke posting ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita kelompokkan misal akun kas, piutang, terus persediaan dan lainnya. Nah, biasanya buku besar ini digunakan untuk mengelompokkan transaksi sejenis. Nah, setelah dari posting buku besar, kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Nah, biasanya di penyusunan laporan keuangan ini ada yang namanya neraca, terus ada laporan laba rugi, terus ada laporan arukas, terus ada laporan perubahan ekuitas. Nah, setelah penyusunan laporan keuangan, barulah kita analisis akunnya, apakah ada kesalahan dalam pencatatannya atau tidak. Nah, setelah dari analisis akun, barulah lanjut ke penyusunan laporan fiskal. Nah, di laporan fiskal ini kita sesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Nah, biasanya digunakan untuk tujuan pelaporan perpajakan. Nah, setelah penyusunan laporan fiskal, barulah kita penyelesaian akun. Nah, di sini biasanya itu dilakukan penutupan akun sementara atau pendapatan dan beban.
Nah, untuk menghitung laba rugi bersih periode berjalan. Nah, biasanya disebut dengan closing interest. Nah, setelah dari penyelesaian akun, baru ke tahap akhir yaitu pengawasan dan revisi. Untuk pengawasan dan revisi ini kita lakukan pemeriksaan, evaluasi atas laporan keuangan. Nah, jika tadi ada kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya atau kita ada kesesuaian, nah dilakukan revisi untuk penyelesaian sebelum siklus baru dimulai. Nah, kurang lebih yang saya sampaikan terkait dengan siklus akuntansi. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Gaya, dan pada kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip dasar akuntansi. Nah, sebelum kita menjelaskan apa saja prinsipnya, perlu diketahui bersama bahwa prinsip dasar akuntansi ini adalah prinsip yang wajib dipenuhi oleh setiap entitas yang melakukan proses ekonomi dalam laporan keuangannya. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu prinsip biaya historis. Jadi prinsip biaya historis ini dalam penyusunan laporan keuangan harus dipenuhi sesuai dengan kronologi waktu dan juga sistematis dari setiap laporannya, dari mulai laporan keuangan sampai dengan laporan yang lainnya. Nah, jadi kalau kita mencatat transaksi dari mulai tanggal awal pada pembukaan buku sampai dengan 31 Desember pada saat penutupan buku harus disusun secara sistematis dan kronologis. Selanjutnya prinsip pengakuan pendapatan. Nah, di sini sebenarnya lebih kompleks daripada yang saya mungkin jelaskan nanti, karena pada prinsip ini setiap sektor itu akan mengakui pendapatannya dengan karakter yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau KSAK yang berlaku. Sehingga pada umumnya di sini berlaku berbagai ketentuan yang pastinya harus menyatakan sesuatu yang wajar sehingga perusahaan akan dinilai oleh investor dengan baik. Selanjutnya yaitu prinsip penandingan. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, dalam suatu sektor atau dalam berbagai sektor itu mempunyai pengakuan yang berbeda-beda. Nah, tapi gimana caranya agar tetap relevan dan dapat dibandingkan? Perlunya ada konsistensi. Jadi misalkan satu entitas tersebut, misalkan entitas A melakukan transaksi dan pencatatannya juga serta pelaporannya dan juga penyajiannya itu harus konsisten setiap tahunnya, sehingga pada tahun sebelumnya dengan tahun selanjutnya itu bisa diperbandingkan dan dianalisa yang kemudian menjadikan dasar daripada kebijakan perusahaannya. Nah, selain daripada tahun sebelum dan tahun selanjutnya, itu juga bisa menjadikan pembanding antar sektor atau antar entitas dalam sektor tertentu. Lalu yang selanjutnya itu prinsip pengungkapan penuh. Nah, dalam laporan keuangan dari sebelumnya pernah dijelaskan yaitu karakteristik kualitatif, nah relevan dan reliable. Jadi dalam relevan dan reliable itu harus ada unsur yang kita sebut dengan transparansi, sehingga kita harus mengungkapkan secara penuh baik dalam laporan keuangannya, biasanya dilaporkan di CARK atau catatan atas laporan keuangan, maupun dalam laporan lainnya seperti laporan sustainability maupun DCB. Selanjutnya, next, dalam proses transaksi. Nah, ini proses transaksi kita akan lebih dalam lagi membahas terkait jurnalnya. Nah, jadi dalam proses transaksi tidak terlepas dari pencatatan jurnal itu sendiri. Nah, jurnal itu berisi apa aja sih? Nah, yang pertama ada tanggal transaksi tentunya untuk mengidentifikasi atau menjadi primary objeknya dalam misalkan pengujian. Lalu ada nama akunnya dan juga jumlah tentunya baik sisi kredit maupun sisi debit. Dan selanjutnya itu keterangan singkat atas transaksi tersebut. Lalu pendebitan dicatat baik di kanan maupun di kiri, dan ini sesuai dengan prinsip double entry. Selanjutnya, nah di sini ada contoh jurnal. Kita bisa lihat secara dalam, namun kita fokuskan saja kepada angka-angkanya. Misalkan di 5 Oktober itu ada pembelian barang, jadi kita membeli sehingga kas kita keluar sebesar 500.000. Namun pada tanggal 7 Oktober kita mencatat pendapatan, jadi kas masuk di sini. Nah, pendapatan apa? Pendapatan dari kasir, yaitu ada pendaftaran 5.000, yaitu dan ada pemeriksaan dan juga tindakan yang 15.000, dan juga ada biaya obat sebesar 60.000 yang harga pokoknya yaitu 50.000. Nah, kita lihat jurnalnya. Nah, tadi kan persediaan berarti kita mengeluarkan duit sehingga kasnya di sisi kredit. Nah, sebesar 500.000, dan persediaan barang farmasinya di debit karena kita menambah persediaannya bertambah. Lalu yang tanggal 7 Oktober kita lihat kasnya itu bertambah. Kenapa? Karena ada pendapatan dan soal pendapatannya berkurang. Kenapa? Ya tadi ada pendapatan yang sudah terjadi gitu, sehingga kita simpan di sisi kredit. Nah, dari semua pendapatan itu kita satukan menjadi 80.000 di sisi debit. Selanjutnya ada juga
beban. Nah, beban ini yang tadi kita lihat dari HPP-nya atau harga pokok penjualannya itu bisa 50.000, sehingga biaya beban obatnya didebitkan, persediaannya berkurang karena kita udah sering menjual begitu. Selanjutnya, nah di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini sendiri terdiri dari banyak, yaitu ada jurnal umum dan ada jurnal setiap akunnya. Lalu ada juga persediaan, laporan persediaan. Nah di sini karena tadi ada proses mengeluarkan persediaan, yaitu kita menjual dan kita membeli dari persediaannya masuk, maka di laporan persediaan juga kita cantumkan gitu, baik dalam metode FIFO, LIFO maupun DEFBETS. Namun pada saat ini kita tidak lagi memakai metode LIFO karena itu dinilai merugikan pajak negara. Dan di laporan sesuai akun itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga di jurnal umum. Kalau jurnal umum berarti kita menyatukan semua jurnal dari jurnal setiap akun. Selanjutnya, nah kita bisa lihat neracanya. Ketika tadi ada transaksi, kita bisa diskusikan ke dalam neraca sesuai pada akun dan pos-posnya, sehingga neraca tersebut harus balance, dan itu mengidentifikasikan atau mengindikasikan bahwa neraca itu benar. Jadi kalau belum balance itu belum benar, dan balance juga belum tentu benar. Kita harus meneliti secara akun per akun begitu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.